Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddamatu Ibnu Sirin. Ini adalah muqaddimah ya. Muqaddimatu Ibnu Sirin ini adalah muqaddimah pendahuluan dari Syekh Ibnu Sirin. Nah, Syekh Ibnu Sirin memuji dan bersyukur, ya, membacakan puji dan syukur di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi thayyibin thahirin wa ala ashabil kiramil muntakhibin. Ya, sebagaimana sesuai dengan judul ya, bahwa mimpi itu terbagi tiga ya. Mimpi itu terbagi tiga. Yang satu datangnya dari Allah, yang kedua datangnya dari setan, yang ketiga datangnya dari kholi. Kholi itu adalah hayalan ya, atau ya yang direka-reka sebelum tidur, ngehayal dulu ke bawah mimpi. Nah, itu mimpinya tidak hak ya. Nah, di sini lebih rincinya lagi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sirin, i'lam, perlu Anda ketahui, wafaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, ana mimma yahtaju ilaihil mubtadi'u, bahwa sesungguhnya dari sebagian perkara yuhtaju ya, yang dibutuhkan oleh orang yang memulai untuk belajar membaca kitab ini, ayat lama anna jami'a. Jadi maksudnya bagi orang yang butuh belajar mengetahui tentang tabir mimpi, ayat lama harus apa yang dibutuhkan? Ayat lama harus mengetahui ana jami'a mayuro bil manami ala kismaini, bahwa sesungguhnya semua perkara yang diimpikan oleh manusia itu terbagi dua. Ala kismaini terbagi dua. Di sini terbagi dua ya, ada nanti kesananya. Pakismun minallah, apa aja dua bagian itu dari mimpi? Pakismun minallah, sebagian pertama yaitu yang datang dari Allah Ta'ala maha tinggi derajatnya. Wakismun minas syaiton, dan bagian yang kedua itu datangnya mimpi dari setan. Liqauli Rasul, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya minallah wal hulmu minas syaiton. Jadi ini dua bahasa Arab tapi artinya sama tapi pengertiannya beda. Artinya sama, pengertiannya beda. Yang pertama ar-ru'ya, yang kedua hulmu. Ru'ya hulmu itu artinya mimpi-mimpi, masih mimpi tapi pengertiannya beda, penempatannya beda. Nah, di sini makanya dibedakan sandaran kalimatnya, dibedakan ar-ru'ya minallah wal hulmu minas syaiton. Yang disebut ru'ya itu mimpi, yang ditulis dengan kalimat ru'ya itu mimpi datangnya dari Allah. Wal hulmu minas syaiton, sedangkan hulmu yang mimpi menggunakan bahasanya Arabnya hulmu itu datangnya dari setan. Makanya di dalam kitab ini nggak pernah tuh saya baca gitu ya, nggak pernah ngelihat kalimat paman halama, tapi semuanya itu paman ro'a, make kalimat ro'a yarwi ru'yan kesananya ya. Nggak ada kalimat paman haluma, barang siapa yang bermimpi, tapi menggunakan kalimat paman ro'a. Nah, yang artinya yang dijelaskan di dalam kitab ini yaitu tentang mimpinya yang datangnya dari Allah ya, bukan datang dari setan.
yang maksudnya bahwa semua yang dibahas oleh Syekh Ibnu Sirin dan Syekh Abdul Ghani di dalam kitab Mu'jam Tafsiril Ahlam ini itu hak semua gitu ya, nggak ada yang batil. Nah di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sirin ada yang hak, ada juga yang batil. Nah yang pertama tadi ru'ya itu datangnya dari Allah. Wal hulmu, sedangkan hulmu itu datangnya ya mimpinya dari setan. Wal mudofu ilallahi ta'ala min zalika huwa sholih, yang disandarkan mimpinya kepada Allah huwa sholihu itu tentunya pada baik gitu. Yang mimpinya diteruskan atau maksudnya yang mimpinya datangnya dari Allah itu tentunya bagus, sholih ya, bagus. Wa ingkana jami'uhu dan apabila semua mimpi itu yang datangnya dari Allah, maksudnya gini ya, yang diteruskan mimpinya, maksudnya yang disandarkan mimpinya kepada Allah, yang datangnya dari Allah ya mudhof, yang datangnya dari Allah itu tentunya bagus. Wa ingkana jami'uhu shodikotu wa goiruha, meskipun semuanya itu mimpi sodiko, ada yang benar, wa goiruha dan selain yang benar, maksudnya ada juga yang bohong. Kholqon lillah. Oh gini, meskipun wa ingkana jami'uhu, meskipun semua mimpi itu ada yang benar dan ada juga yang bohong. Maksud bohong di sini yang datangnya dari setan ya, yang direka-reka. Itu semua kholqon lillah, ciptaan Allah ya. Tetap Allah yang menciptakan. Mimpi hak dan batil itu tetap hak dan batil itu yang ciptaan Allah. Mimpi baik dan jelek itu tetap baik dan jeleknya ciptaan Allah. Nah gitu ya. Jadi Allah yang menciptakan baik dan buruknya itu. Wa anasoli min zalika huwa sodikul lazi ja'a bil bisaroti wa nazaroti, sesungguhnya mimpi yang baik ya, min zalika dari yang disebutkan tadi, huwa sodiku itu tentunya benar gitu ya, allazi ja'a bil bisaroti wa nazaro, yang kebenaran mimpi tersebut yang selalu mendatangkan kepada kebahagiaan, memberikan kebahagiaan, wa nazaroti dan memberikan peringatan gitu kepada makhluknya ya dari Allah. Wa huwallazi qadarahu nabiyyu juz'an min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan mimpi tersebut yang ditakdirkan ya, yang ditakdirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ke juz min sitatin, nakit wa anal kafirin wa fusakil mu'minin dan wapusakol mu'minin, dan sesungguhnya orang-orang kafir, wapusakol mu'minin dan orang-orang yang paseknya mukmin, qad yarawna ru'ya sodiko, terkadang mimpi orang kafir dan orang mukmin yang fasik itu aruya sodiko, mimpinya mimpi yang benar gitu. Wa anal makruh minal manamati huwa lazi yudofu ila syaiton, dan sesungguhnya ketika bermimpi yang makruh, yang tidak diinginkan gitu ya, mimpinya mimpi buruk lah, tidak diinginkan sama kita, mina huwa lazi yudofu ila syaiton, tentunya itu yang yang disandarkan ya, yang terjadinya itu dari setan. Alazi amaron nabiyu, yang diperintahkan oleh Nabi ketika mimpi itu datangnya dari setan, bikit manihi, Nabi memerintah agar menyembunyikannya, jangan diceritain kepada orang lain. Wanafli an yasarihi, dan Nabi memerintah meludah ke kiri, maksudnya meludah itu asal isyarat doang ya, nggak beneran ngeludahnya. Gimana kalau kita ngeludah ke kiri, ada istri atau ada anak atau ada bapak kita, diludahin dong bapak kita, nanti marah-marah nggak dikasih uang. Nah terus wawa ada fa'ila zalika, dan Allah menjanjikan kepada orang yang melakukan tadi ya, ketika mimpi yang tidak diinginkan dia meludah ke kiri dengan isyarat ya,
dan tidak menceritakannya, maka Allah lataduruhu, maka mimpi dari setan itu lataduruhu tidak akan memadaratkan ke kita, artinya Allah melindungi kita. Wa ana zalikal makruha, dan sesungguhnya mimpi tadi yang makruh, yang tidak diinginkan sama kita, ya yang datangnya dari setan, maka natarwian itu adalah sesuatu kebahagiaan yang meskipun itu bahagia, meskipun itu menyenangkan mimpinya, tapi tarwian batilan, tapi batil, tidak akan terjadi. Au tahjinan, meskipun itu mimpinya menyedihkan, itu pun batilan, menyedihkannya secara batil. Au hulman, atau mimpi yu'da ya ilal yu'di, au hulman yu'di ilal fitnah, atau mimpi yang mendatangkan ilal fitnah kepada fitnah, wal khodiati, dan tipu daya, wal guiroti, dan perubahan. Ya maksudnya mimpi ya, atau mimpi yang datangnya menimbulkan fitnah, seperti kita mimpi teman kita, orang yang kita kenal itu maling gitu ya, maling. Ya memang di keadaan kita ini, di kampung kita itu sedang rame-ramenya banyak yang maling gitu. Ketika kita mimpi kita kenal sama orang yang kita impikan itu maling, itu fitnah dari setan ya, wal hodiati, dan itu hanya rekayasa setan. Nah, duna tahzir minazunub, yang tidak ada menakut-nakutinya. Setan itu tidak pernah menakut-nakuti tentang dosa gitu ya, watanbih, dan mengingatkan alal ghaflati, terhadap orang-orang yang suka melupakan Allah. Wajazri minal anil amalil muhlikat, dan membalas anil amalil muhlikat, dari amal yang berdosa. Izlayaliku zalika bisaitonil amiri bil fahsa, al amiru bil fahsa, karena bagi setan itu tidak pantas tidak pantas menakut-nakuti tentang dosa dan mengingatkan orang yang sedang lupa terhadap Allah ya, yang karena setan itu al amiru bil fahsa, yang selalu merintahnya itu ya terhadap kegorengan aja, ya kegorengan lagi, kejelekan gitu ya. Wa innama idopatu ba'batilil ahlamila saiton, dan pastinya mimpi yang terjadinya batil itu dari setan, yang mimpinya batil ya, tidak hak, yang datangnya dari setan, ala anahu wada'i ilaihi, yang mimpi itu selalu mengajak ilaiha, kepada fahsya, kepada keburukan gitu ya. Wa anallah, seperti ya mimpinya Syekh Abdul Qadir pernah bermimpi mengaku malaikat Jibril itu ya, si iblis, bahwa iblis tersebut di dalam mimpinya Syekh Abdul Qadir suruh berhenti karena amalnya yang begitu cukup gitu ya, sehingga itu setan yang mengaku malaikat Jibril agar Syekh Abdul Qadir Jailani berhenti karena surga sudah disiapkan, tidak perlu taat lagi. Nah itu setan gitu. Nah selalu itulah setan selalu mengajak kepada kemungkaratan dan kejelekan. Wa anallaha subhanahu, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliqu li jami'i ma yurafil manami min khairin ausarin, tetap yang semuanya ya, yang tadi itu dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan li jami'i ma yurafil manam, menciptakan seluruh perkara yang dimimpikan oleh manusia, min khairin ausarin, yang terjadinya mimpi itu kebaikan atau keburukan itu tetap ciptaan Allah. Wa ana ikhtilafal mujib lil gusli mudopun ila saiton, dan sesungguhnya perbedaan yang mewajibkan kepada mandi adus, mandi junub, mudopun ila saiton, maksudnya begini, ketika mimpi yang mewajibkan itu mimpi mandi junub, seperti mimpi cerot ya, kita mimpi enak-enak di dalam mimpi sampai cerot gitu ke bawah ke alam nyata gitu cerotnya itu. Nah itu datangnya dari setan ya. Kita langsung ke sini nih karena waktu sudah subuh.
ke sini nih. Yang ketiga awil holib, atau mimpinya rekayasa, yang datang dari rekayasa. Kalazi yusibuhu min zalika fil yaqzo. Seperti apa mimpi yang datangnya dari rekayasa? Seperti orang itu sebelum tidur, ya di waktu bangun dia berhayal, setelah berhayal tidur dan dia bermimpi apa yang sudah dihayalkan sebelum tidur itu. Nah, itu mimpinya holi, ya mimpi yang datang dari rekayasa. Jadi tidak hak itu mah. Karena mimpi tadi yang direkayasa sebelum tidur terus ke bawah mimpi, la dilalata minhu, tidak ada dalil, ya, tidak ada tafsir, tidak ada takwil tentang mimpi itu. Wala faidata fihi, dan tidak ada faidahnya. Walaisa sonun, ya. Kita langsung ke, sudahlah terlalu panjang ya, mungkin hanya itulah penjelasan dari muqaddimahnya Syekh Musirin. Jadi kesimpulannya bahwa mimpi terbagi terbagi dua di awalnya. Ada mimpi yang datang dari Allah dan mimpi yang datang dari setan. Dan yang ketiga yaitu mimpi yang datang dari rekayasa, ya maksudnya berhayal, itu bawaan jiwa lah. Jadi mimpi yang ketiga itu datangnya dari jiwa kita sendiri. Artinya maksudnya sebelum tidur kita berhayal ke bawah mimpi. Nah, itu mimpi terjadi dari jiwa kita sendiri, bukan dari Allah dan bukan juga dari setan. Tapi tetap maksudnya bukan dari Allah itu bukan tidak menciptakan, tapi tetap semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.